Bismillah. Baik, berikut adalah dokumentasi cara install program Visual Studio Code, yaitu open source AI Code Editor. Ya, jadi eh, sebenarnya saya tidak ada rencana untuk membuat dokumentasi ini, akan tapi ada beberapa hal yang kemudian menjadi pemicu ya untuk mencoba melakukan dokumentasi ini ya. Seperti itu. Jadi untuk itu akan kita bahas nanti. Jadi sekarang kita akan coba untuk menginstalnya terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau kita masuk ke halamannya Visual Studio Code ya, di alamat ini code.visualstudio.com itu kita akan dapat halaman landing seperti ini. Kemudian ada button untuk download berdasarkan platform yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan platform Windows 11. Jadi buttonnya ini adalah download for Windows. Dan button ini kalau kita klik ya, jadi catatannya kita mulai dari sini ya. Itu kita akan download Visual Studio Code untuk user installer ya, seperti itu. Jadi ini ada dua button ya di halaman landingnya. Yang pertama yang berwarna putih ini, yang di tengah di download berdasarkan platformnya. Jadi ketika kita buka browser, itu platform yang kita gunakan, OS yang kita gunakan itu akan dideteksi, kemudian di download diberikan pilihan download ya. Kalau kita menggunakan OS Windows, kita diberikan pilihan download untuk Windows-nya, installer Windows. Kalau kita menggunakan Linux, misalkan kita diberikan opsi atau button download untuk Windows, untuk Linux maksud saya. Nah, kemudian di button yang di sebelah pojok kanan atas ya, itu kalau kita klik ya, itu ada hal yang juga menarik sebenarnya. Ini ya, jadi saya klik. Nah, khususnya untuk Windows ya. Jadi kalau kita download Visual Studio Code untuk Windows, itu sekarang itu ada dua versi yang bisa digunakan. Ada dua versi installer. Yang pertama adalah user installer, yang kedua adalah system installer. Ya, begitu. Akan tetapi secara default, secara asal, dan yang direkomendasikan oleh Visual Studio Code, yang direkomendasikan oleh Microsoft adalah kita sebagai pengguna Windows itu menggunakan user installer. Ya, jadi di dokumentasi ini saya akan coba install Visual Studio Code yang user installer ya. Jadi kalau user installer itu nanti filenya namanya akan seperti ini ya, VS Code user setup. Ini yang user installer. Kalau yang system installer itu nama filenya adalah VS Code setup ya. Jadi kita coba install untuk user setup. Ini kita jalankan. Baik, kita sudah masuk ke halaman ke jendela instalasi. Ini kita accept untuk agreement, kita next. Kemudian, nah ini ya. Jadi untuk eh, Visual Studio Code yang user installer itu default instalasinya, jadi lokasi folder instalasinya itu secara default dia akan mengarah ke app data nih ya. Jadi ke usernya, kemudian app data, kemudian folder lokal, program. Nah, baru nanti Visual Studio Code-nya akan ditaruh di sini. Ini berbeda dengan yang sistem installer, itu nanti ada di folder C, program file. Baik, seperti itu. Itu di antara perbedaannya. Ya, ini kita coba lanjutkan dulu. Kemudian eh, kita lanjut. Ya, next. Kemudian ini, oke. Ini kita tambahkan aja ya. Jadi open with code ya. Ini kita tambahkan ya supaya ini kalau yang saya pahami ya ketika kita klik kanan di Windows Explorer itu kita bisa membuka file atau folder ya, membuka menggunakan Visual Studio Code. Jadi kalau kita punya project itu kan bisa bentuknya folder ya. Jadi ini kita centang saja. Kita centang semua ya. Kemudian ini kita klik next. Ini yang desktop icon opsional, silahkan centang atau tidak. Ini kita next lagi. Kemudian kita coba install. Nah, sekarang proses installnya jalan. Nah,
Baik, sambil menunggu proses instalasi, ini ada sedikit catatan ya tentang eh, user installer dan sistem installer dari Visual Studio Code. Ya, jadi saya ada beberapa cerita ya. Yang pertama adalah ketika saya mengisi sebuah eh, sesi privat, ya, di mana saya meminta murid saya untuk install Visual Studio Code, ya. Yang mana yang diinstal itu kan Visual Studio Code User Installer, ya. Ketika user installer itu dia coba install, yang terjadi itu adalah komputernya itu menolak untuk diinstal. Ya, jadi ada semacam eh, penolakan dari komputernya. Entah itu perkara akses. Kalau tidak salah ingat itu dia aksesnya denied. Ya, sehingga dia tidak bisa menginstal Visual Studio Code ya yang user installernya. Baik, ini untuk instalasi sudah selesai. Kita coba lihat ya apakah sudah bisa dijalankan. Baik. Ini sudah bisa. Kita coba lihat ya. Jadi kita sudah berhasil install Visual Studio Code yang user setup ya. Jadi yang menggunakan user installer. Ini bisa ya. Jadi ceritanya adalah kenapa saya membuat dokumentasi ini. Jadi di antaranya adalah karena cerita tadi ya. Jadi ada salah satu murid privat saya itu dia tidak bisa menginstal Visual Studio Code menggunakan user setup. Nah, seperti itu. Kemudian solusinya apa? Solusinya adalah untuk yang tidak bisa ini, itu saya coba install, saya coba minta untuk menginstal Visual Studio yang eh, sistem installer ini ya, sistem installer. Jadi kan untuk Windows ada user installer, ada sistem installer. Jadi yang user installer dia tidak bisa, kemudian saya minta untuk install Visual Studio Code yang sistem installer. Dan itu bisa, ya, seperti itu. Nah, di sini ya muncul pertanyaan ya, sebenarnya bedanya user installer dan sistem installer itu apa sih? Begitu. Ya, jadi di sini kita coba lihat dari dokumentasinya ya. Jadi di dokumentasinya itu ada sedikit catatan, ya, ada sedikit penjelasan, dan nanti kita akan coba berikan penjelasan tambahan juga. Ya, jadi kita kalau masuk di setup untuk yang Windows, ya di dokumentasinya itu, nah ini ya, ada perbedaan. Ya, jadi VS Code dia menyediakan user level setup sama system level. Jadi kalau user setup itu dia tidak butuh administrator privilege. Jadi kalau diklik itu tidak akan ada window untuk meminta privilege administrator. Ya, kemudian dia diinstal di local app, ya local app data folder. Ya, seperti itu. Jadi di antara benefitnya kalau kita menggunakan user setup itu eh, ketika ada update ya, biasanya update-nya bulanan ya, itu akan jalan di background ya. Jadi kita nggak perlu download update setiap muncul update terbaru, tapi secara otomatis dia akan melakukan update di background. Kemudian setiap bulan kita akan dapat notifikasi ya dalam bentuk tab baru ketika menjalankan Visual Studio Code bahwa kita sudah berhasil menginstal versi baru. Nanti akan ada tab yang berisi release note. Nah, kemudian kalau kita menggunakan user setup dan kita sebelum ketika mau menjalankan misalkan ya, kita klik kanan seperti ini ya. Kita run as administrator seperti ini ya. Nah, itu nanti akan muncul ini ya, updates-nya disable. Nah, ini ya. Jadi kalau user setup itu dia tidak meminta administrator privilege, tapi kalau kita jalankan sebagai administrator itu akan menjadikan updates-nya disable. Ya. Nah, tapi ya catatannya itu tadi ya. Jadi saya punya murid privat, bahkan tidak cuma satu ya, tapi ada juga murid di salah satu eh, apa namanya yayasan, ya yayasan sekolah, ya bisa dibilang sekolah ya. Di mana ketika kita minta untuk download juga dia tidak berhasil untuk mendownload, ya, menginstalnya yang tidak berhasil. Jadi kemungkinan kendalanya sama ya. Walaupun secara teknis saya belum bisa memastikan kenapa aktivitas instalasinya itu tidak berhasil. Ya, dan di murid privat saya itu dia baru bisa menginstal VS Code ketika dia menggunakan sistem installer. Nah, itu baru bisa seperti itu.
Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi kalau kita menggunakan sistem installer itu dia membutuhkan privilege administrator. Jadi programnya akan dijalankan menggunakan privilege administrator. Kemudian programnya nanti diinstal di sistem program file. Jadi di C ya, di folder C. Jadi pengguna Windows yang umumnya itu kalau kita nginstal software itu kan akan ada di program file ya. Seperti itu misalkan software untuk edit gambar ya, software untuk apa namanya? Aplikasi perkantoran. Itu bisa kita cari di biasanya di directory C, kemudian ada folder namanya program file. Karena itu berarti sistem programnya diinstal di sistemnya. Kalau ini user itu diinstal di local app data. Nah, ini ya. Jadi kalau menggunakan sistem setup itu dia perlu eh, ini ya, update. Kalau update-nya itu perlu elevation. Jadi semacam perlu ini administrator privilege. Ya. Nah, kenapa ada dua seperti ini? Ya. Jadi kalau secara teknis dari dokumentasi Visual Studio Code itu dijelaskan seperti ini. Akan tetapi di lapangan itu kita melihat ya, sebenarnya ada beberapa alasan-alasan ya kenapa menggunakan Visual Studio Code yang user setup sama sistem setup. Ya, seperti itu. Jadi misalkan ya, kalau kita berbicara tentang user installer atau user setup, ya. Jadi sebenarnya itu ada benefitnya. Ya, kenapa kita menginstal di user setup? Ya, jadi kita itu menggunakan eh, atau menginstal program ya di level user itu karena ada beberapa kondisi. Ya, jadi misalkan kita punya satu komputer yang memiliki beberapa user. Ya, misalkan kita punya laptop ya di rumah ya yang dipakai oleh beberapa orang. Misalkan dipakai oleh ayah, ya, kemudian juga dipakai oleh anak. Ya, dipakai oleh ayah untuk kerja, dipakai oleh anak untuk sekolah atau kuliah, misalkan. Nah, itu kan user yang berbeda. Ya, bisa jadi kita perlu membuat dua user atau lebih dalam satu komputer, bahkan dalam satu sistem operasi yang sama. Ya, seperti itu. Atau ya misalkan kita bekerja di kantor ya. Kita bekerja di kantor itu bisa jadi itu komputer itu digunakan, satu komputer digunakan oleh beberapa user. Ya, misalkan ada user tamu ya. User tamu itu dia akan dibuatkan oleh mungkin admin ya, admin atau IT supportnya itu ada user tamu ya, yang misalkan kebutuhannya hanya sebatas browsing ya, maka dia akan dibatasi hak aksesnya untuk melakukan aktivitas yang lebih jauh. Ya, ada user tamu ya. Kemudian ada user karyawan. Karyawan pun mungkin memiliki privilege yang berbeda juga. Ada karyawan IT misalkan. Karyawan IT mungkin dia dibolehkan untuk menginstal program atau software, tapi di level user. Ya. Jadi misalkan dia ingin menginstal browser yang lain. Ya. Jadi secara default misalkan dia disediakan Internet Explorer misalkan. Ya, misalkan komputer kantor masih pakai Internet Explorer, kemudian dia ingin pakai Google Chrome. Ya, seperti itu. Nah, itu dia bisa install kalau instalasinya itu ada di level user. Seperti itu. Akan tapi untuk install di level sistem, dia eh, dibatasi. Nah, itu masih ada kantor yang menerapkan eh, seperti itu. Ya, kebijakan seperti itu. Ya, untuk alasan, ya diantaranya untuk alasan keamanan. Ya, keamanan dan keandalan dari komputernya itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi user install itu benefitnya seperti itu. Jadi dalam satu komputer ada beberapa user, bisa jadi di beberapa user, di setiap user yang ada itu memiliki konfigurasi yang berbeda, kemudian aplikasi yang digunakan juga berbeda, sampai ke hak aksesnya, ke sistemnya itu juga berbeda. Ya, seperti itu. Nah, jadi eh, gimana? Ya, untuk merangkum dokumentasi instalasi ini, kita pilih download yang user installer atau system installer sebagai pengguna Windows. Jadi kalau dari saya, misalkan kita sebagai user biasa, ya,
ya secara default ya kita ikuti eh, rekomendasi dari Microsoft-nya, yaitu kita gunakan user installer. Akan tapi kalau kita memiliki kendala dalam menginstal user installer, kita bisa menggunakan sistem installer. Seperti itu. Karena penjelasan lebih jauh ini bisa sangat teknis ya. Jadi perbedaan antara user installer dan sistem installer. Kemudian juga nanti ketika kita melakukan instalasi, itu bisa jadi juga ada hal-hal teknis yang bisa mempengaruhi. Ya, seperti misalkan yang tadi terjadi pada murid privat saya, dia tidak bisa menginstal user installer. Kemudian katakanlah kita sudah berhasil menginstal user installer. Ya, VS Code user installer. Itu juga bisa jadi mungkin ada kendala juga ya, karena eh, akses yang diberikan itu di tingkat user. Ya, bisa jadi nanti ketika kita ada kebutuhan ya, kebutuhan teknis yang menggunakan Visual Studio Code yang memerlukan akses ke sistem, itu juga eh, mungkin akan ada kendala ya, karena memerlukan akses ke sistem sehingga kita perlu privilege administrator. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya ketahui tentang menginstal Visual Studio Code pada komputer Windows. Ya, spesifiknya ini di saya komputer Windows 11 dan sedikit tentang user installer dan sistem installer yang ada pada komputer Windows. Jadi kalau Windows itu kita disediakan dua versi. Ya, jadi versinya ini dibedakan dari hak aksesnya ya, akses user atau akses ke sistem. Jadi sedikit berbeda dengan Linux. Kalau Linux itu dibedakan berdasarkan jenis paketnya. Ada paket .deb, ada paket .rpm, atau paket yang lain, jenis paketnya. Kalau yang Mac ini dibedakan berdasarkan prosesornya. Prosesor Intel, prosesor Apple Silicon, seperti itu. Baik, seperti itu kurang lebih dokumentasinya. Kalau kalian ada komentar, ada pengalaman atau pertanyaan, silahkan mari kita diskusi sama-sama. Sekian.